Pernahkah Anda merasa terjebak dalam pola pikir yang sama, seolah-olah hidup tidak memberi banyak pilihan? Atau mungkin Anda takut mencoba sesuatu yang baru karena khawatir gagal? Kabar baiknya, cara Anda berpikir bisa diubah. Pola pikir bukanlah sesuatu yang tetap, ia bisa berkembang, tumbuh, dan membawa Anda ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Dalam buku Membangun Mindset yang Hebat ini, kita akan menjelajahi bagaimana cara berpikir yang tepat dapat mengubah cara Anda menghadapi tantangan, membangun hubungan yang lebih baik, dan mencapai kesuksesan. Setiap bab dirancang untuk membantu Anda memahami, mengenali, dan menerapkan pola pikir berkembang, growth mindset, dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami kekuatan pola pikir, Anda tidak hanya bisa melewati hambatan, tetapi juga menggunakannya sebagai batu loncatan menuju kehidupan yang lebih berarti dan penuh pencapaian. Siap untuk mengubah cara berpikir Anda dan membangun mindset yang hebat? Mari kita mulai perjalanan ini. Bab 1. Mengapa pola pikir penting? Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa dua orang yang menghadapi situasi yang sama bisa memiliki hasil yang sangat berbeda? Satu orang mungkin menyerah ketika menghadapi tantangan, sementara yang lain justru melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh. Rahasianya terletak pada pola pikir. Cara kita melihat dunia, diri sendiri, dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Pola pikir bukan sekadar sekumpulan keyakinan, ia adalah lensa yang membentuk realitas kita. Ketika Anda percaya bahwa kecerdasan, bakat, atau kemampuan bisa dikembangkan, Anda akan lebih terbuka untuk belajar dan menerima tantangan. Namun, jika Anda berpikir bahwa kemampuan Anda terbatas sejak lahir dan tidak bisa diubah, maka setiap kegagalan akan terasa seperti hukuman yang mengerdilkan diri Anda. Bayangkan seseorang yang menghadapi kegagalan dalam bisnisnya. Jika ia memiliki pola pikir tetap, fixed mindset, ia mungkin berkata, "Saya memang tidak berbakat dalam bisnis. Saya gagal karena saya tidak cukup pintar." Pikiran ini membuatnya berhenti mencoba dan menyerah pada impiannya. Namun, jika ia memiliki pola pikir berkembang, growth mindset, ia akan berpikir, "Saya belum berhasil kali ini, tapi saya bisa belajar dari kesalahan dan mencobanya lagi dengan cara yang lebih baik." Perbedaan ini bukan sekadar teori, melainkan kenyataan yang telah dibuktikan oleh banyak penelitian. Orang dengan pola pikir berkembang lebih tahan menghadapi kegagalan, lebih kreatif dalam mencari solusi, dan lebih berani mengambil peluang. Mereka memahami bahwa kesuksesan bukan tentang siapa yang paling berbakat, tetapi siapa yang paling mau belajar dan berkembang. Pola pikir tidak hanya berpengaruh dalam karier atau akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan sosial, apakah Anda percaya bahwa karakter seseorang tidak bisa berubah? Atau Anda percaya bahwa orang bisa belajar dan berkembang? Dalam kesehatan, apakah Anda merasa bahwa tubuh Anda memang lemah dan tidak bisa lebih bugar? Atau Anda percaya bahwa kebiasaan sehat bisa mengubah segalanya? Dalam menghadapi masalah, apakah Anda melihatnya sebagai sesuatu yang menghalangi Anda atau sebagai tantangan yang akan membuat Anda lebih kuat? Coba renungkan pernyataan-pernyataan berikut ini. "Saya tidak bisa melakukan ini," versus "Saya belum bisa, tapi saya bisa belajar." "Saya selalu gagal dalam hal ini," versus "Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar." "Saya memang tidak berbakat," versus "Bakat bisa diasah dengan latihan yang tepat." Jika Anda merasa sering memiliki pola pikir tetap, jangan khawatir. Pola pikir bukanlah sesuatu yang permanen. Ia bisa diubah, diasah, dan dikembangkan. Anda bisa mulai dari sekarang. Setiap hari kita diberi kesempatan untuk memilih bagaimana kita akan berpikir dan merespons kehidupan. Apakah kita akan membiarkan batasan dalam pikiran mengendalikan kita? Atau kita akan memilih untuk melihat setiap tantangan sebagai peluang? Di bab-bab selanjutnya, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana mengatasi pola pikir yang menghambat, bagaimana membangun ketahanan mental, dan bagaimana mengubah tantangan menjadi peluang. Satu hal yang pasti, pikiran Anda adalah aset terbesar yang Anda miliki, dan Anda bisa mengubahnya mulai sekarang. Bab 2. Pola pikir yang menghambat kesuksesan. Pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang menahan Anda? Seolah-olah tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, Anda tetap terjebak di tempat yang sama. Jika iya, mungkin masalahnya bukan ada di luar diri Anda, tetapi di dalam pikiran Anda sendiri.
Setiap orang memiliki suara dalam kepala mereka. Suara yang membisikkan keraguan, ketakutan, dan alasan untuk tidak bertindak. Suara ini seringkali terdengar begitu meyakinkan, sehingga kita mempercayainya tanpa berpikir ulang. Kita mulai berkata pada diri sendiri, "Saya memang tidak berbakat," atau "Saya tidak akan pernah bisa seperti mereka." Tanpa sadar, kita menciptakan batasan yang tidak nyata, yang hanya ada dalam pikiran kita. Ada beberapa pola pikir negatif yang seringkali menjadi penghalang tanpa kita sadari. Mari kita kenali satu persatu. 1. Takut gagal. Banyak orang tidak pernah memulai sesuatu yang baru karena mereka takut gagal. Mereka lebih memilih zona nyaman daripada menghadapi ketidakpastian. Padahal, kegagalan bukanlah tanda akhir. Ia adalah bagian dari proses belajar. Ingatlah, orang sukses bukan mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang tidak menyerah ketika gagal. 2. Mencari kesempurnaan. Apakah Anda sering menunda sesuatu karena merasa belum cukup siap? Perfeksionisme seringkali menjadi jebakan. Kita ingin segala sesuatunya sempurna sebelum bertindak, tetapi dalam kenyataannya, kesempurnaan adalah ilusi. Kuncinya adalah memulai meskipun belum sempurna. Lebih baik maju dengan ketidaksempurnaan daripada diam di tempat selamanya. 3. Membandingkan diri dengan orang lain. Di era media sosial, mudah sekali merasa diri kita kurang. Kita melihat orang lain seolah-olah hidup mereka sempurna, sementara kita masih berjuang. Ini adalah jebakan pikiran yang bisa membuat kita merasa tidak cukup baik. Alih-alih membandingkan diri dengan orang lain, bandingkan diri Anda dengan diri Anda yang kemarin. Fokuslah pada pertumbuhan, bukan pada persaingan. 4. Suara kritikus dalam diri. Setiap orang memiliki kritikus internal, suara yang berkata, "Kamu tidak cukup pintar," atau "Kamu pasti akan gagal." Suara ini seringkali muncul saat kita ingin mencoba sesuatu yang baru atau menghadapi tantangan besar. Berhentilah memberi makan suara ini. Tantang setiap pikiran negatif dengan pertanyaan, apakah ini benar? Apakah ada bukti yang mendukungnya? Anda akan terkejut betapa sering suara itu hanyalah ilusi. Jika kita ingin maju, kita harus berani mengubah cara berpikir kita. Itu tidak mudah, tetapi bisa dilakukan. Berikut beberapa langkah yang bisa membantu Anda. 1. Adari pola pikir negatif. Perhatikan bagaimana Anda berbicara pada diri sendiri. Jika Anda sering mengatakan hal-hal yang melemahkan, saatnya untuk menggantinya dengan afirmasi yang membangun. 2. Tantang ketakutan Anda. Jangan biarkan rasa takut mengendalikan Anda. Ingat, setiap orang sukses pernah merasa takut, tetapi mereka tetap melangkah maju. 3. Bertindak meskipun belum siap. Jangan menunggu kesempurnaan. Mulailah dengan langkah kecil dan biarkan proses membentuk Anda. 4. Kelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung. Pola pikir berkembang lebih mudah tumbuh di lingkungan yang positif. Carilah teman, mentor, atau komunitas yang bisa memberikan energi dan motivasi. Bayangkan hidup Anda 1 tahun dari sekarang. Apakah Anda masih terjebak dalam pola pikir yang sama? Atau Anda sudah bergerak maju, mengatasi keraguan, dan menjalani hidup dengan penuh percaya diri? Pilihan ada di tangan Anda. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mengubah pola pikir, melepaskan batasan, dan membuka jalan menuju kesuksesan yang lebih besar. Mulailah sekarang. Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Bab 3. Rahasia pola pikir berkembang. Bayangkan hidup Anda seperti benih yang baru saja ditanam. Dengan tanah yang subur, air yang cukup, dan sinar matahari, benih itu memiliki potensi untuk tumbuh menjadi pohon yang kokoh dan berbuah lebat. Namun, jika benih itu ditanam di tanah yang kering dan tidak dirawat, ia tidak akan pernah tumbuh maksimal, meskipun benih tersebut memiliki potensi luar biasa. Pola pikir kita adalah seperti tanah itu. Apa yang kita yakini tentang diri sendiri akan menentukan sejauh mana kita bisa tumbuh. Pola pikir berkembang, growth mindset, adalah kemampuan untuk percaya bahwa kita bisa selalu belajar, bertumbuh, dan menjadi lebih baik melalui usaha dan ketekunan. Pola pikir ini adalah rahasia di balik banyak kisah sukses yang kita dengar. Bukan karena mereka yang sukses memiliki kemampuan luar biasa,
tetapi karena mereka percaya pada potensi untuk terus berkembang. Apa itu pola pikir berkembang? Psikolog Carol Dweck yang memperkenalkan konsep growth mindset menemukan bahwa cara kita memandang kemampuan kita menentukan seberapa jauh kita bisa melangkah. Jika Anda percaya bahwa kecerdasan, keterampilan, dan bakat Anda adalah sesuatu yang tetap dan tidak bisa berubah, maka Anda memiliki pola pikir tetap, fixed mindset. Tetapi jika Anda percaya bahwa kemampuan tersebut bisa dikembangkan melalui kerja keras, pembelajaran, dan ketekunan, maka Anda memiliki pola pikir berkembang. Pola pikir berkembang adalah kekuatan yang memungkinkan kita melihat kesalahan sebagai pelajaran, tantangan sebagai peluang, dan usaha sebagai jalan menuju pencapaian. Mengapa pola pikir berkembang itu penting? Ketika Anda memiliki pola pikir berkembang, Anda tidak takut untuk mencoba hal baru, bahkan jika itu berarti Anda mungkin gagal. Anda tidak melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai pijakan untuk melangkah lebih jauh. Mari kita ambil contoh nyata. Thomas Edison pernah mengatakan, "Saya tidak gagal 10.000 kali. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Bayangkan, jika Edison menyerah di percobaan ke-100 atau bahkan ke-1000, dunia mungkin tidak akan mengenal lampu seperti sekarang. Apa yang membuatnya terus maju adalah keyakinannya bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran yang membawa dia lebih dekat pada keberhasilan. Pola pikir berkembang tidak hanya membuat Anda lebih tahan terhadap kegagalan, tetapi juga membantu Anda menikmati proses perjalanan. Anda belajar untuk menghargai usaha, bukan hanya hasilnya. Bagaimana Anda tahu apakah Anda memiliki pola pikir berkembang? Berikut beberapa ciri yang bisa Anda perhatikan. 1. Melihat kegagalan sebagai pelajaran. Anda tidak takut gagal, karena Anda tahu kegagalan adalah bagian dari proses belajar. 2. Selalu ingin belajar. Anda haus akan pengetahuan dan pengalaman baru, karena Anda tahu itu akan memperkaya diri Anda. 3. Menghargai proses. Anda fokus pada perjalanan, bukan hanya pada hasil akhir. 4. Berani keluar dari zona nyaman. Anda tidak takut mencoba hal-hal baru, meskipun ada risiko di dalamnya. 5. Percaya pada usaha dan kerja keras. Anda yakin bahwa dengan usaha yang cukup, apapun bisa dicapai. Ada banyak contoh orang-orang yang berhasil mengubah hidup mereka berkat pola pikir berkembang. Salah satunya adalah J.K. Rowling, penulis serial Harry Potter. Sebelum kesuksesannya, Rowling menghadapi berbagai tantangan, pernikahan yang gagal, hidup sebagai ibu tunggal, dan ditolak oleh 12 penerbit. Namun, alih-alih menyerah, ia terus menulis dan mencoba lagi. Ia percaya pada kemampuannya untuk berkembang dan belajar dari setiap penolakan. Kini, karya-karyanya telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Cerita seperti ini menunjukkan bahwa pola pikir berkembang bukan hanya tentang apa yang bisa Anda capai, tetapi juga tentang bagaimana Anda menghadapi perjalanan hidup Anda. Jika Anda merasa lebih sering terjebak dalam pola pikir tetap, jangan khawatir. Pola pikir berkembang bisa dilatih dan dikembangkan. Berikut adalah beberapa langkah praktis. 1. Gantilah. Saya tidak bisa menjadi, saya belum bisa. Kalimat ini sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Dengan menambahkan kata belum, Anda membuka pikiran untuk kemungkinan belajar dan berkembang. 2. Fokus pada proses, bukan hasil. Hargai usaha yang Anda lakukan, bahkan jika hasilnya belum seperti yang Anda harapkan. Proses adalah bagian terpenting dari pertumbuhan. 3. Belajar dari kritik dan umpan balik. Jangan takut menerima kritik. Anggaplah kritik sebagai alat untuk memahami apa yang bisa Anda tingkatkan. 4. Hadapi tantangan dengan rasa ingin tahu. Ketika menghadapi situasi sulit, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? 5. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung. Lingkungan Anda sangat memengaruhi pola pikir Anda. Temukan orang-orang yang bisa menginspirasi dan memotivasi Anda untuk terus belajar. Membangun pola pikir berkembang mungkin terasa seperti perjalanan panjang, tetapi perubahan kecil bisa membuat perbedaan besar. Mulailah dengan hal-hal sederhana. Bacalah buku baru, pelajari keterampilan baru,
atau ubahlah cara Anda merespons kegagalan. Setiap langkah kecil yang Anda ambil adalah investasi dalam diri Anda sendiri. Rahasia kesuksesan bukanlah tentang menjadi sempurna, tetapi tentang selalu bersedia untuk belajar dan tumbuh. Anda memiliki potensi yang luar biasa di dalam diri Anda, potensi yang menunggu untuk ditemukan dan dikembangkan. Dengan pola pikir berkembang, tidak ada batasan sejauh mana Anda bisa melangkah. Hari ini adalah hari untuk memulai perjalanan Anda menuju versi terbaik dari diri Anda. Jangan tunggu lagi, jadilah benih yang tumbuh menjadi pohon yang kokoh dan berbuah lebat. Dunia sedang menunggu Anda. Bab 4. Mengubah kegagalan menjadi peluang. Kegagalan adalah kata yang sering kali ditakuti. Banyak dari kita menghindarinya, menyembunyikannya, bahkan merasa malu karenanya. Tetapi, pernahkah Anda berpikir bahwa kegagalan sebenarnya bisa menjadi teman terbaik Anda? Bahwa di balik setiap kejatuhan ada peluang besar untuk tumbuh dan belajar? Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan adalah guru terbaik Anda. Ia mengajarkan pelajaran yang tidak bisa Anda dapatkan dari kesuksesan, dan ia menunjukkan jalan yang mungkin tidak pernah Anda lihat sebelumnya. Dalam hidup, kegagalan tidak bisa dihindari. Yang menentukan siapa Anda bukanlah seberapa sering Anda gagal, tetapi bagaimana Anda merespons kegagalan itu. Bayangkan seorang anak kecil yang belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali. Kadang lututnya memar, kadang ia menangis karena rasa sakit. Tapi apakah ia menyerah? Tidak. Setiap kali ia jatuh, ia bangkit lagi. Dan akhirnya, ia bisa berjalan, bahkan berlari. Kita semua pernah menjadi anak kecil itu. Tetapi seiring bertambahnya usia, kita mulai takut jatuh. Kita mulai merasa bahwa kegagalan adalah sesuatu yang memalukan. Padahal, tanpa kegagalan, tidak ada pertumbuhan. Tanpa kegagalan, tidak ada pelajaran berharga. Kegagalan memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman, menantang cara berpikir kita, dan mendorong kita untuk mencari solusi baru. Ia adalah kompas yang menunjukkan apa yang perlu kita perbaiki dan bagaimana kita bisa menjadi lebih baik. Untuk mengubah kegagalan menjadi peluang, kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap kegagalan itu sendiri. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa Anda ambil. 1. Ubah definisi kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir. Ia hanya sebuah hasil yang berbeda dari yang Anda harapkan. Alih-alih melihat kegagalan sebagai bukti ketidakmampuan, lihatlah sebagai bagian dari perjalanan Anda menuju sukses. Ingatlah bahwa setiap langkah, bahkan yang salah, membawa Anda lebih dekat ke tujuan. 2. Refleksi. Apa yang bisa saya pelajari? Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Jangan terburu-buru melupakan atau mengabaikannya. Luangkan waktu untuk bertanya pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan saya gagal? Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik? Refleksi adalah kunci untuk memastikan bahwa Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama. 3. Tetap fokus pada tujuan akhir. Kegagalan adalah sebuah tikungan di jalan, bukan akhir dari perjalanan. Saat Anda gagal, jangan biarkan diri Anda terjebak dalam rasa frustrasi. Ingatkan diri Anda akan tujuan besar yang sedang Anda kejar. Fokus pada gambaran besar, dan gunakan kegagalan sebagai batu loncatan untuk melangkah lebih jauh. 4. Rayakan usaha Anda. Terkadang, kita terlalu fokus pada hasil sehingga melupakan prosesnya. Kegagalan menunjukkan bahwa Anda mencoba, bahwa Anda berani melangkah keluar dari zona nyaman Anda. Itu adalah sesuatu yang patut dirayakan. Tidak semua orang berani mengambil risiko seperti Anda. Salah satu contoh paling terkenal tentang mengubah kegagalan menjadi peluang adalah cerita Walt Disney. Sebelum menjadi salah satu tokoh paling sukses di dunia hiburan, Walt Disney dipecat dari pekerjaannya di surat kabar karena dianggap kurang kreatif. Setelah itu, ia mendirikan perusahaan animasi pertama yang akhirnya bangkrut. Namun, Disney tidak menyerah. Ia belajar dari setiap kegagalannya dan terus melangkah maju. Hari ini, karya-karyanya telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Kisah seperti ini mengingatkan kita bahwa kegagalan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda keberanian. Mereka yang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang tidak pernah berhenti mencoba. Bangkit dari kegagalan mungkin terasa sulit,
tetapi itu sangat mungkin. Berikut beberapa strategi sederhana untuk membantu Anda terus maju. 1. Ambil jeda, lalu bergerak maju. Setelah mengalami kegagalan, tidak apa-apa untuk merasa sedih atau kecewa. Berikan diri Anda waktu untuk memproses emosi tersebut, tetapi jangan terlalu lama terjebak di sana. Ketika Anda sudah siap, ambil langkah kecil untuk kembali maju. 2. Temukan dukungan dari orang lain. Berbicaralah dengan teman, mentor, atau keluarga yang mendukung. Kadang-kadang, mendengar perspektif dari orang lain bisa membantu Anda melihat kegagalan dari sudut pandang yang berbeda. 3. Visualisasikan kesuksesan Anda. Bayangkan diri Anda berhasil melewati tantangan ini. Visualisasi yang positif bisa membantu Anda mendapatkan kembali motivasi dan rasa percaya diri. 4. Lakukan perbaikan kecil. Jangan mencoba memperbaiki semuanya sekaligus. Fokus pada satu hal yang bisa Anda tingkatkan dan lakukan dengan konsisten. Perubahan kecil akan membawa dampak besar seiring waktu. Setiap kegagalan yang Anda alami adalah kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan menjadi lebih baik. Saat Anda gagal, Anda mungkin merasa seperti berada di titik terendah. Tetapi ingatlah, titik terendah seringkali menjadi pijakan untuk lompatan tertinggi. Hidup bukan tentang menghindari kegagalan. Hidup adalah tentang bagaimana Anda merespons kegagalan itu. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal, dan jangan takut untuk bangkit kembali. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan Anda menuju kesuksesan. Jadi, alih-alih menghindarinya, sambutlah kegagalan dengan keberanian. Siapa tahu, kegagalan hari ini adalah pintu menuju kemenangan terbesar Anda besok. Bab 5. Tantangan adalah teman, bukan musuh. Ketika Anda mendengar kata tantangan, apa yang pertama kali terlintas di benak Anda? Apakah itu ketakutan, kecemasan, atau kelelahan? Atau justru rasa penasaran dan gairah untuk membuktikan diri? Bagi banyak orang, tantangan adalah hal yang ingin dihindari, sesuatu yang menyulitkan dan menambah beban hidup. Namun, jika Anda melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, tantangan sebenarnya adalah sahabat terbaik Anda. Ia hadir bukan untuk menjatuhkan Anda, tetapi untuk membangun Anda menjadi lebih kuat dan lebih tangguh. Tantangan adalah alat kehidupan yang dirancang untuk membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman, memperluas kemampuan kita, dan menemukan potensi tersembunyi dalam diri kita. Tanpa tantangan, kita hanya akan berada di tempat yang sama, berjalan di jalur yang sudah kita kenal, tanpa pernah benar-benar berkembang. Bayangkan seekor kupu-kupu. Sebelum ia bisa terbang bebas, ia harus berjuang keluar dari kepompongnya. Proses itu tampak berat, bahkan menyakitkan. Namun, jika Anda mencoba membantu kupu-kupu itu keluar tanpa usaha dari dirinya sendiri, ia tidak akan pernah cukup kuat untuk terbang. Sayapnya tidak akan berkembang dengan baik karena ia melewatkan proses penting yang membangun kekuatannya. Seperti kupu-kupu, manusia membutuhkan tantangan untuk tumbuh. Tantangan mengasah otot mental kita, memperkuat ketahanan kita, dan membantu kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Saat Anda mulai melihat tantangan sebagai teman, bukan musuh, Anda membuka pintu untuk pertumbuhan yang luar biasa. Tantangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup. Tidak peduli seberapa baik Anda merencanakan sesuatu, tantangan pasti akan muncul. Namun, yang benar-benar penting adalah bagaimana Anda meresponsnya. Berikut adalah beberapa cara untuk mengubah cara pandang Anda terhadap tantangan. 1. Lihat tantangan sebagai kesempatan. Setiap kali Anda menghadapi tantangan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Alih-alih berfokus pada kesulitan yang Anda hadapi, carilah peluang untuk tumbuh. Tantangan seringkali membawa pelajaran berharga yang tidak akan Anda temukan di tempat lain. 2. Percayai diri Anda. Ketika tantangan muncul, mudah untuk meragukan diri sendiri dan merasa tidak mampu. Namun, ingatlah bahwa Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Setiap tantangan yang Anda hadapi sebelumnya telah membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih tangguh. Anda sudah memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun yang ada di depan Anda. 3.
rangkul ketidaknyamanan. Tantangan sering kali datang dengan rasa tidak nyaman. Namun, rasa tidak nyaman itu adalah tanda bahwa Anda sedang tumbuh. Semakin Anda belajar untuk merangkul ketidaknyamanan, semakin besar kapasitas Anda untuk berkembang. 4. Ingat bahwa tantangan adalah sementara. Tidak ada tantangan yang berlangsung selamanya. Apapun yang Anda hadapi saat ini, itu akan berlalu. Fokuslah pada langkah-langkah kecil yang bisa Anda ambil untuk maju. Oprah Winfrey adalah salah satu contoh terbaik tentang bagaimana menghadapi tantangan dengan keberanian. Di masa kecilnya, Oprah mengalami kemiskinan, pelecehan, dan diskriminasi. Kehidupannya dipenuhi dengan tantangan yang tampaknya tak berujung. Namun, alih-alih membiarkan tantangan itu menghancurkannya, Oprah memutuskan untuk menggunakan rasa sakitnya sebagai kekuatan. Ia belajar dari setiap pengalaman buruk dan menjadikannya pijakan untuk membangun karier yang luar biasa. Hari ini, Oprah adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia, bukan karena ia tidak pernah menghadapi tantangan, tetapi karena ia memutuskan untuk melihat tantangan sebagai alat untuk membentuk dirinya. Tidak mudah untuk langsung mengubah cara pandang terhadap tantangan, tetapi Anda bisa mulai dengan langkah-langkah kecil. Berikut adalah beberapa teknik yang bisa Anda gunakan. 1. Gunakan jurnal refleksi. Tulis tantangan yang Anda hadapi, bagaimana perasaan Anda tentang itu, dan apa yang bisa Anda pelajari. Menulis membantu Anda memahami tantangan dengan lebih baik dan mengubahnya menjadi pelajaran. 2. Pecah tantangan menjadi bagian kecil. Tantangan besar seringkali terasa mengintimidasi. Pecahlah menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dikelola. Fokus pada langkah pertama, bukan pada seluruh perjalanan. 3. Kelola pikiran negatif. Ketika pikiran negatif muncul, gantilah dengan afirmasi positif. Misalnya, jika Anda berpikir, "Saya tidak bisa melakukannya," ubahlah menjadi "Saya sedang belajar, dan setiap langkah membawa saya lebih dekat ke tujuan." 4. Belajar dari orang lain. Cari inspirasi dari mereka yang telah menghadapi tantangan serupa dan berhasil melewatinya. Kisah mereka bisa memberikan Anda motivasi dan strategi baru untuk maju. 5. Rayakan kemajuan Anda. Setiap langkah kecil yang Anda ambil patut dirayakan. Rayakan diri Anda karena berani menghadapi tantangan, bukan hanya karena hasil akhirnya. Ketika Anda mulai melihat tantangan sebagai hadiah tersembunyi, hidup Anda akan berubah. Anda akan menyadari bahwa setiap kesulitan membawa peluang untuk menemukan kekuatan dalam diri Anda yang sebelumnya tidak Anda sadari. Tantangan bukanlah musuh yang harus ditakuti, melainkan teman yang membantu Anda tumbuh. Dengan setiap tantangan yang Anda hadapi, Anda menjadi lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih percaya diri. Hari ini, mulailah melihat tantangan dengan cara yang baru. Sambut mereka dengan keberanian, pelajari apa yang mereka tawarkan, dan gunakan mereka untuk membentuk diri Anda menjadi pribadi yang lebih hebat. Ingatlah, Anda tidak pernah benar-benar sendirian dalam menghadapi tantangan. Anda memiliki kekuatan untuk mengatasinya, satu langkah pada satu waktu. Bab 6. Menumbuhkan pola pikir di tempat kerja. Tempat kerja seringkali menjadi medan pertempuran bagi pola pikir kita. Disinilah kita dihadapkan pada tantangan besar, persaingan, tekanan target, tuntutan atasan, ekspektasi rekan kerja, hingga ketidakpastian tentang masa depan karier. Beberapa orang berkembang dan melesat maju, sementara yang lain merasa terjebak dalam rutinitas yang membuat mereka stagnan. Apa yang membedakan mereka? Bukan sekadar keterampilan atau keberuntungan, tetapi pola pikir yang mereka bangun. Pola pikir Anda di tempat kerja menentukan apakah Anda akan berkembang atau hanya sekadar bertahan. Jika Anda memiliki pola pikir tetap, fixed mindset, Anda mungkin merasa bahwa kecerdasan dan kemampuan Anda sudah ditentukan sejak awal. Anda cenderung menghindari tantangan karena takut gagal dan merasa terancam oleh kesuksesan orang lain. Sebaliknya, jika Anda memiliki pola pikir berkembang, growth mindset, Anda percaya bahwa kemampuan bisa ditingkatkan melalui usaha dan pembelajaran. Anda melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang, dan Anda menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik. Bayangkan ada dua karyawan di sebuah perusahaan. Karyawan A sering berkata,
Saya memang tidak berbakat dalam hal ini, jadi saya tidak akan mencobanya. Ketika mendapat kritik, ia merasa tersinggung dan menganggap itu sebagai serangan pribadi. Ia menghindari tantangan dan hanya melakukan pekerjaan sebatas yang diminta. Karyawan B berpikir, saya mungkin belum ahli dalam hal ini, tetapi saya bisa belajar. Ketika menerima kritik, ia mendengarkan dengan terbuka dan menggunakannya untuk meningkatkan dirinya. Ia mencari peluang untuk berkembang dan tidak takut mengambil tantangan baru. Siapa yang menurut Anda akan berkembang lebih jauh dalam kariernya? Perbedaan antara kedua karyawan ini bukan soal kecerdasan bawaan, tetapi soal pola pikir yang mereka anut. Dunia kerja berubah dengan sangat cepat. Mereka yang memiliki pola pikir berkembang akan lebih mudah beradaptasi, terus belajar, dan lebih terbuka terhadap peluang baru. Bagaimana membangun pola pikir berkembang di tempat kerja? Berikut langkah-langkahnya. 1. Lihat tantangan sebagai peluang, bukan ancaman. Jangan takut mengambil proyek baru hanya karena merasa belum cukup ahli. Justru dengan menghadapi tantangan, Anda akan belajar hal-hal baru dan meningkatkan kemampuan Anda. Jika Anda terus berada di zona nyaman, Anda akan kehilangan kesempatan untuk tumbuh. Daripada berkata, saya tidak tahu cara melakukannya, coba katakan, saya belum tahu caranya, tetapi saya bisa belajar. 2. Terbuka terhadap kritik dan umpan balik. Banyak orang menghindari kritik karena merasa itu menunjukkan kelemahan mereka. Padahal, umpan balik adalah salah satu cara terbaik untuk berkembang. Alih-alih tersinggung, coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya perbaiki dari sini? Lihat kritik sebagai peta, bukan sebagai pukulan. Peta menunjukkan jalan yang lebih baik, bukan untuk menjatuhkan Anda. 3. Jangan iri, jadikan kesuksesan orang lain sebagai inspirasi. Pernahkah Anda merasa iri dengan rekan kerja yang mendapatkan promosi atau penghargaan? Jika iya, itu wajar. Namun, jangan biarkan perasaan itu berubah menjadi kecemburuan yang merusak. Gunakan kesuksesan mereka sebagai motivasi untuk bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari mereka? Alih-alih berkata, dia beruntung, cobalah berpikir, apa yang bisa saya lakukan untuk mencapai itu juga? 4. Biasakan diri untuk selalu belajar. Dunia kerja terus berubah, dan mereka yang berhenti belajar akan tertinggal. Jangan hanya mengandalkan keterampilan yang sudah Anda miliki. Bacalah buku, ikuti seminar, diskusikan ide-ide baru dengan rekan kerja. Semakin banyak Anda belajar, semakin banyak peluang yang bisa Anda raih. Belajar bukan hanya tentang menambah pengetahuan, tetapi juga tentang membuka pintu-pintu baru bagi masa depan Anda. 5. Bangun resiliensi. Jangan biarkan kegagalan menghentikan Anda. Dalam dunia kerja, kegagalan adalah hal yang tak terhindarkan. Presentasi yang kurang berhasil, target yang tidak tercapai, atau proyek yang tidak berjalan sesuai rencana adalah bagian dari perjalanan. Yang membedakan mereka yang sukses dari yang tidak adalah bagaimana mereka merespons kegagalan tersebut. Orang dengan pola pikir berkembang tidak melihat kegagalan sebagai akhir, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar. Mereka bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan lebih baik di lain waktu? Setiap kegagalan adalah latihan untuk masa depan yang lebih besar. Terkadang, lingkungan kerja bisa menjadi tantangan tersendiri. Anda mungkin bekerja dengan rekan kerja yang negatif atau memiliki atasan yang sulit. Dalam situasi seperti ini, pola pikir berkembang tetap bisa menjadi alat yang kuat untuk membantu Anda bertahan dan berkembang. Jika menghadapi rekan kerja negatif, jangan biarkan sikap mereka memengaruhi Anda. Fokus pada pertumbuhan diri sendiri dan jadilah contoh bagi mereka. Jika memiliki atasan yang sulit, cobalah untuk memahami perspektif mereka. Alih-alih merasa tertekan, tanyakan, apa yang bisa saya pelajari dari cara mereka bekerja? Jika merasa tidak dihargai di tempat kerja, cobalah mencari umpan balik dari orang lain yang lebih mendukung. Dan jika perlu, jangan takut untuk mencari lingkungan yang lebih baik bagi perkembangan Anda. Karier yang sukses bukan hanya tentang memiliki keterampilan teknis yang hebat, tetapi juga tentang memiliki pola pikir yang benar. Dengan pola pikir berkembang, Anda tidak hanya sekadar bekerja, Anda bertumbuh. Anda tidak hanya bertahan, Anda berkembang. Anda tidak hanya melihat kesulitan, Anda melihat peluang. Hari ini,
Putuskan untuk mulai melihat tempat kerja bukan sebagai arena persaingan yang menekan, tetapi sebagai laboratorium pertumbuhan pribadi Anda. Jadilah orang yang terus belajar, yang tidak takut tantangan, dan yang menggunakan setiap kesempatan untuk menjadi lebih baik. Ketika Anda mengubah pola pikir Anda mengubah karier Anda. Ketika Anda mengubah karier Anda mengubah hidup Anda. Bab 7. Pola pikir dan hubungan sosial. Hidup kita adalah tentang hubungan. Kita tidak hidup sendiri. Setiap hari, kita berinteraksi dengan orang lain, pasangan, keluarga, teman, rekan kerja, bahkan orang asing yang kita temui di jalan. Namun, pernahkah Anda merasa hubungan Anda dengan seseorang terasa sulit, penuh konflik, atau bahkan terasa stagnan? Seringkali, masalah dalam hubungan bukan hanya soal orang lain, tetapi soal cara kita berpikir tentang hubungan itu sendiri. Pola pikir kita membentuk cara kita berkomunikasi, memahami orang lain, dan menghadapi konflik. Jika Anda memiliki pola pikir tetap, fixed mindset, Anda mungkin percaya bahwa sifat seseorang tidak bisa berubah, bahwa hubungan yang buruk berarti tidak ada harapan, atau bahwa jika seseorang mencintai Anda, mereka harus selalu memahami Anda tanpa perlu penjelasan. Sebaliknya, jika Anda memiliki pola pikir berkembang, growth mindset, Anda akan melihat hubungan sebagai sesuatu yang bisa berkembang dan diperbaiki. Anda percaya bahwa dengan komunikasi yang baik, pemahaman yang lebih dalam, dan kemauan untuk berubah, hubungan apapun bisa menjadi lebih baik. Coba bayangkan dua pasangan dalam suatu konflik. Pasangan A berpikir, dia memang seperti itu sejak dulu, dia tidak akan pernah berubah, ini semua salah dia. Akibatnya mereka menyerah, tidak berusaha mencari solusi, dan semakin menjauh satu sama lain. Pasangan B berpikir, kami sedang mengalami masalah, tetapi kami bisa belajar untuk memperbaikinya. Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat hubungan ini lebih baik? Mereka mencari cara untuk berkomunikasi lebih baik, memahami satu sama lain, dan tumbuh bersama. Siapa yang menurut Anda memiliki hubungan yang lebih sehat dan bahagia? Perbedaannya bukan pada besarnya masalah yang mereka hadapi, tetapi pada cara mereka berpikir tentang masalah itu. Berikut cara menerapkan pola pikir berkembang dalam hubungan. 1. Lihat konflik sebagai kesempatan untuk belajar. Banyak orang takut akan konflik. Mereka menghindarinya atau malah menyalahkan orang lain ketika konflik terjadi. Namun, konflik sebenarnya adalah kesempatan untuk memahami satu sama lain lebih dalam. Alih-alih berpikir, ini pertengkaran yang buruk. Coba katakan, ini kesempatan untuk memahami pasangan saya lebih baik. Komunikasi yang terbuka dan rasa ingin belajar dari konflik akan membantu Anda membangun hubungan yang lebih kuat. 2. Percaya bahwa orang bisa berubah. Banyak hubungan hancur karena kita percaya bahwa orang tidak bisa berubah. Kita cepat memberi label pada seseorang. Dia egois, dia pemarah, dia tidak peduli dengan saya. Padahal, setiap orang memiliki potensi untuk berubah. Tetapi perubahan itu membutuhkan waktu, dukungan, dan pemahaman. Jika Anda percaya bahwa pasangan, teman, atau keluarga Anda bisa berkembang, Anda akan lebih sabar dan terbuka untuk membangun hubungan yang lebih baik. Daripada berkata, dia memang selalu begini, coba tanyakan, apa yang bisa saya lakukan untuk membantunya berkembang? 3. Fokus pada perbaikan, bukan kesempurnaan. Tidak ada hubungan yang sempurna. Jika Anda mengharapkan pasangan, teman, atau keluarga Anda selalu memahami Anda tanpa kesalahan, Anda akan terus merasa kecewa. Sebaliknya, jika Anda melihat hubungan sebagai sesuatu yang terus berkembang, Anda akan lebih fleksibel, lebih sabar, dan lebih mudah menerima ketidaksempurnaan. Alih-alih berpikir, hubungan ini tidak sempurna, berarti tidak cocok. Coba berpikir, apa langkah kecil yang bisa kami ambil untuk membuatnya lebih baik? 4. Dukung pertumbuhan orang yang Anda cintai. Pola pikir berkembang tidak hanya tentang bagaimana kita berkembang, tetapi juga tentang bagaimana kita membantu orang lain tumbuh. Jika pasangan Anda ingin mencoba hal baru, dukunglah. Jika teman Anda ingin mengubah hidupnya, beri mereka semangat. Jika anak Anda sedang berusaha menghadapi tantangan, jangan buru-buru menyelamatkan mereka. Ajarkan mereka cara menghadapi tantangan itu sendiri.
Hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling mendukung pertumbuhan satu sama lain. Jika Anda merasa pasangan atau teman Anda tidak memahami Anda, jangan langsung menyerah. Coba jelaskan perasaan Anda dengan cara yang lebih baik. Jika terjadi kesalahpahaman, jangan buru-buru menyalahkan. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa menjelaskan ini dengan lebih baik? Jika hubungan terasa stagnan, carilah cara untuk tumbuh bersama. Belajar hal baru bersama, coba aktivitas berbeda, atau diskusikan impian dan tujuan masing-masing. Jika ada perbedaan pendapat, jangan anggap itu sebagai ancaman. Perbedaan justru bisa memperkaya hubungan jika dihadapi dengan sikap terbuka. Hubungan yang baik bukanlah tentang menemukan orang yang sempurna, tetapi tentang membangun hubungan yang terus berkembang. Dengan pola pikir berkembang, Anda tidak hanya akan memiliki hubungan yang lebih kuat, tetapi juga lebih bahagia dan lebih bermakna. Hari ini, mulailah melihat hubungan Anda dengan cara yang berbeda. Jangan melihat konflik sebagai tanda kehancuran, tetapi sebagai peluang untuk tumbuh bersama. Jangan melihat orang lain sebagai sosok yang statis, tetapi sebagai individu yang bisa berkembang. Ketika kita percaya bahwa hubungan bisa tumbuh, kita menciptakan ruang untuk lebih banyak cinta, pengertian, dan kebahagiaan dalam hidup kita. Bab 8, Anak-anak dan Pola Pikir Sukses. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Dia jatuh berkali-kali, tapi tetap bangkit. Dia tidak menyerah hanya karena gagal. Dia tidak takut mencoba lagi. Baginya, setiap jatuh adalah kesempatan untuk belajar mengendalikan tubuhnya dengan lebih baik. Tapi, apa yang terjadi seiring bertambahnya usia? Banyak anak mulai takut gagal. Mereka menjadi ragu-ragu, enggan mencoba hal baru, dan lebih memilih untuk bermain aman. Sebagian besar dari ini bukan karena mereka malas atau tidak berbakat, tetapi karena mereka belajar untuk takut gagal. Dari mana ketakutan itu datang? Jawabannya sederhana. Dari pola pikir yang mereka serap sejak kecil. Cara orang tua, guru, dan lingkungan memberikan respon terhadap usaha dan kegagalan mereka membentuk keyakinan mereka tentang diri sendiri dan tentang dunia. Sebagai orang tua, pendidik, atau siapapun yang memiliki anak dalam hidupnya, kita memiliki peran besar dalam membentuk pola pikir mereka. Apakah kita akan membesarkan anak-anak dengan pola pikir tetap, fixed mindset yang takut tantangan, atau dengan pola pikir berkembang, growth mindset, yang siap menghadapi dunia? Mengapa pola pikir berkembang penting untuk anak? Pola pikir berkembang bukan hanya tentang akademik atau prestasi di sekolah. Ini adalah fondasi yang membantu anak-anak. Percaya bahwa kecerdasan dan kemampuan bisa ditingkatkan. Berani mencoba tantangan baru tanpa takut gagal. Mampu bangkit dari kesalahan dan kegagalan. Merasa percaya diri dalam menghadapi masalah. Memiliki daya juang dan ketahanan mental dalam hidup. Anak-anak dengan pola pikir berkembang tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan optimis. Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan dan lebih siap menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian. Anak-anak tidak lahir dengan pola pikir tetap atau berkembang. Mereka belajar dari cara kita berbicara kepada mereka, bagaimana kita memberi pujian, bagaimana kita merespons kegagalan mereka, dan bagaimana kita sendiri menghadapi tantangan dalam hidup. Mari kita lihat beberapa perbedaan kecil yang bisa berdampak besar dalam membentuk pola pikir anak. Dalam pola pikir tetap, wah, kamu memang jenius. Di sini anak akan berpikir bahwa kecerdasan adalah bawaan, bukan hasil usaha. Kalau susah, ya sudah. Mungkin memang bukan bakatmu. Di sini anak jadi takut mencoba sesuatu yang sulit. Jangan sampai salah, nanti malu. Di sini anak jadi takut melakukan kesalahan. Dalam pola pikir berkembang, wah, kamu sudah bekerja keras. Aku bangga melihat usahamu. Di sini anak belajar bahwa kerja keras lebih penting daripada bakat bawaan. Sulit ya? Itu tanda kamu sedang belajar. Coba lagi yuk. Di sini anak belajar bahwa kesulitan adalah bagian dari proses. Salah itu tidak apa-apa, yang penting kita belajar dari kesalahan. Di sini anak jadi lebih percaya diri dalam mencoba hal baru. Berikut cara menumbuhkan pola pikir berkembang pada anak. 1. Ajarkan bahwa kemampuan bisa dikembangkan. Bantu anak memahami bahwa otak mereka seperti otot,
semakin sering digunakan, semakin kuat. Jika mereka merasa kurang pandai dalam suatu hal, bukan berarti mereka tidak akan pernah bisa. Itu hanya berarti mereka belum menguasainya dan mereka bisa belajar. Daripada berkata, "Kamu memang tidak berbakat di matematika," coba katakan, "Matematika memang sulit, tapi otakmu bisa berkembang jika terus berlatih." 2. Puji usaha, bukan hanya hasil. Ketika anak mendapatkan nilai bagus, jangan hanya berkata, "Wah, kamu pintar," tetapi juga tanyakan, "Apa yang kamu lakukan sehingga bisa mendapatkan hasil ini?" Ini mengajarkan mereka untuk menghargai usaha mereka sendiri. Sebaliknya, jika mereka gagal dalam sesuatu, jangan biarkan mereka merasa tidak cukup baik. Tanyakan, "Apa yang bisa kita lakukan lain kali agar lebih baik?" Fokus pada proses, bukan hanya hasil akhirnya. 3. Biarkan anak menghadapi tantangan dan kegagalan. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan orang tua adalah terlalu cepat menyelamatkan anak dari kesulitan. Jika kita selalu melindungi mereka dari kegagalan, mereka tidak akan belajar bagaimana menghadapi tantangan dengan ketahanan mental. Saat anak mengalami kegagalan, bantu mereka melihatnya sebagai pelajaran, bukan sebagai akhir segalanya. Alih-alih berkata, "Kasihan, pasti sedih ya kalah." Coba katakan, "Aku tahu ini mengecewakan, tapi kamu sudah berusaha." Apa yang bisa kita pelajari untuk percobaan berikutnya? 4. Tunjukkan dengan contoh. Jadilah model pola pikir berkembang. Anak-anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat daripada dari apa yang kita katakan. Jika kita sendiri takut gagal, mudah menyerah, atau menghindari tantangan, mereka akan meniru sikap tersebut. Sebaliknya, jika mereka melihat kita berusaha keras, belajar dari kesalahan, dan tetap optimis dalam menghadapi kesulitan, mereka akan belajar melakukan hal yang sama. Biarkan anak melihat bagaimana Anda menangani tantangan dengan sikap positif. 5. Ajarkan mereka untuk merayakan perjalanan, bukan hanya tujuan. Terkadang kita terlalu fokus pada hasil akhir dan lupa menghargai proses. Ajarkan anak untuk menikmati perjalanan belajar, bukan hanya hasil akhirnya. Misalnya, jika anak sedang belajar menggambar, jangan hanya fokus pada hasil gambarnya bagus atau tidak. Tanyakan, "Apa yang paling kamu nikmati dari menggambar ini?" Ketika anak mencintai proses belajar, mereka akan terus berkembang sepanjang hidupnya. Dunia ini terus berubah, dan anak-anak kita akan menghadapi tantangan yang mungkin belum pernah kita bayangkan. Yang bisa kita lakukan adalah membekali mereka dengan pola pikir berkembang, agar mereka siap menghadapi dunia dengan percaya diri dan ketahanan mental. Anak-anak dengan pola pikir berkembang akan lebih kuat menghadapi kegagalan, lebih percaya diri dalam mengejar impian, dan lebih mampu menciptakan masa depan yang mereka inginkan. Hari ini, mari kita mulai menanamkan pola pikir berkembang dalam diri anak-anak kita. Mari kita ajarkan mereka bahwa kemampuan bisa dikembangkan, bahwa kegagalan adalah bagian dari belajar, dan bahwa tidak ada batasan bagi mereka yang terus berusaha dan percaya pada diri sendiri. Bantu anak-anak belajar mencintai tantangan, menghargai usaha, dan melihat kegagalan sebagai batu loncatan. Dengan begitu, mereka tidak hanya akan sukses, tetapi juga akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan berdaya. Bab 9. Melatih otak untuk selalu tumbuh. Pernahkah Anda merasa stuck dalam hidup? Seperti ada batas tak kasat mata yang menghalangi Anda untuk mencapai potensi terbaik? Kabar baiknya, batas itu hanya ilusi. Otak Anda dirancang untuk terus tumbuh jika Anda mau melatihnya. Seperti seorang atlet yang melatih ototnya setiap hari agar lebih kuat, kita juga bisa melatih otak kita agar lebih tangguh, lebih fleksibel, dan lebih terbuka terhadap pertumbuhan. Namun, ada satu hal yang perlu Anda sadari. Pertumbuhan tidak terjadi secara otomatis. Anda tidak bisa hanya berharap menjadi lebih baik tanpa usaha yang disengaja. Anda harus aktif membangun pola pikir berkembang setiap hari. Jadi bagaimana cara kita melatih otak agar terus tumbuh? 1. Tantang diri Anda untuk keluar dari zona nyaman. Bayangkan seorang pelari yang setiap hari hanya berlari jarak yang sama dan kecepatan yang sama.
Dia tidak akan menjadi lebih cepat atau lebih kuat karena tubuhnya sudah terbiasa dengan rutinitas itu. Hal yang sama berlaku untuk otak kita. Jika kita terus melakukan hal yang sama setiap hari tanpa tantangan baru, otak kita tidak berkembang. Coba sesuatu yang baru, belajar bahasa baru, mencoba hobi baru, atau menyelesaikan tantangan yang sebelumnya terasa sulit. Ambil risiko kecil, coba berbicara di depan umum, kirim lamaran kerja impian Anda, atau mulailah bisnis yang selama ini Anda impikan. Berani gagal, ingat bahwa kegagalan bukan tanda bahwa Anda tidak mampu, tetapi tanda bahwa Anda sedang belajar. Zona nyaman adalah tempat yang nyaman, tetapi tidak ada pertumbuhan di sana. 2. Ubah cara Anda melihat kegagalan. Banyak orang takut gagal karena mereka menganggap kegagalan adalah tanda ketidakmampuan. Padahal, kegagalan adalah alat pembelajaran terbaik yang bisa kita miliki. Setiap kali Anda gagal, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana cara saya melakukan lebih baik lain kali? Apa satu langkah kecil yang bisa saya ambil untuk terus maju? Orang-orang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah gagal. Mereka adalah orang yang belajar dari kegagalan dan terus mencoba. Jangan takut gagal. Takutlah untuk tidak pernah mencoba. 3. Biasakan refleksi diri. Kita hidup dalam dunia yang serba cepat. Kadang kita begitu sibuk hingga lupa untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah saya berkembang? Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik? Apa kebiasaan buruk yang harus saya ubah? Melakukan refleksi diri secara rutin membantu kita menyadari pola pikir yang menghambat pertumbuhan dan menemukan cara untuk terus maju. Coba luangkan waktu 5 sampai 10 menit setiap hari untuk menulis jurnal atau sekadar berpikir tentang apa yang sudah Anda pelajari. Hidup tanpa refleksi adalah seperti berjalan tanpa arah. 4. Berlatih ketahanan mental dan emosi. Saat menghadapi kesulitan, apakah Anda cenderung menyerah atau mencari solusi? Ketahanan mental adalah kunci dari pola pikir berkembang. Orang dengan ketahanan mental tinggi tidak mudah goyah oleh kegagalan atau kritik. Mereka tahu bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Untuk melatih ketahanan mental, jangan biarkan emosi negatif menguasai Anda. Belajarlah untuk mengelola stres dan tetap tenang dalam tekanan. Latih rasa syukur. Daripada fokus pada apa yang salah, fokuslah pada apa yang sudah berjalan baik. Bersikap fleksibel. Jika rencana A gagal, cari rencana B atau bahkan rencana C. Ketahanan mental bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang selalu bangkit setiap kali jatuh. 5. Terus belajar dan berkembang. Otak kita seperti spons yang selalu siap menyerap informasi baru. Semakin sering kita belajar, semakin kuat koneksi di dalam otak kita. Baca buku, dengarkan podcast, atau hadiri seminar. Biarkan diri Anda terinspirasi oleh ide-ide baru. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang berkembang. Lingkungan berpengaruh besar terhadap pola pikir kita. Teruslah bertanya dan ingin tahu. Jangan pernah merasa bahwa Anda sudah tahu segalanya. Belajar bukan sesuatu yang berhenti setelah sekolah, tetapi sesuatu yang harus kita lakukan seumur hidup. Melatih otak untuk selalu tumbuh bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ini adalah proses yang membutuhkan komitmen, kesabaran, dan kemauan untuk terus mencoba. Saat Anda berani keluar dari zona nyaman, mengubah cara pandang terhadap kegagalan, melatih refleksi diri, membangun ketahanan mental, dan terus belajar, Anda akan melihat perubahan luar biasa dalam hidup Anda. Jangan biarkan pola pikir tetap menghambat Anda. Hari ini, pilih untuk tumbuh, pilih untuk berkembang, pilih untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Tidak ada batasan bagi mereka yang terus belajar, terus mencoba, dan terus berkembang. Bab 10. Hidup dengan pola pikir berkembang. Jika hidup adalah sebuah perjalanan, maka pola pikir berkembang adalah kompas yang akan membimbing kita menuju tujuan yang lebih besar. Ia bukan hanya tentang mengubah cara kita berpikir tentang diri sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kita melihat dunia dan tantangan di sekitarnya.
Bayangkan jika Anda selalu memiliki keyakinan bahwa setiap tantangan adalah peluang, bahwa kegagalan adalah batu loncatan, dan bahwa Anda mampu belajar dan tumbuh dari setiap pengalaman. Bukankah hidup Anda akan jauh lebih penuh makna dan kemungkinan? Namun, menerapkan pola pikir berkembang dalam kehidupan sehari-hari bukanlah sesuatu yang mudah. Ada banyak hal yang dapat menarik kita kembali ke pola pikir tetap. Takut gagal, takut dinilai, takut tidak cukup baik. Namun, jika kita benar-benar ingin hidup dengan pola pikir berkembang, kita harus berani memilih untuk terus tumbuh, meskipun terkadang itu terasa sulit atau tidak nyaman. 1. Membuat pilihan yang mengarah pada pertumbuhan. Setiap hari, kita dihadapkan dengan pilihan. Pilihan untuk melangkah maju atau berhenti di tempat. Pilihan untuk mencoba hal baru atau tetap dengan apa yang kita tahu. Pilihan untuk menghadapi tantangan atau menghindarinya. Pola pikir berkembang mengajarkan kita bahwa setiap pilihan adalah kesempatan untuk berkembang. Bahkan dalam kesulitan, kita memiliki kendali penuh atas cara kita merespons. Ketika Anda memilih untuk tidak menyerah, untuk terus mencoba meski gagal berkali-kali, Anda memilih untuk tumbuh. Setiap langkah kecil menuju perubahan adalah langkah besar menuju kemajuan. Bertumbuh bukanlah hal yang instan, melainkan proses. Tantangan yang kita hadapi sekarang adalah benih-benih yang akan tumbuh menjadi kebijaksanaan dan keberanian di masa depan. Anda tidak akan pernah tahu potensi sejati Anda jika Anda tidak memberi diri Anda kesempatan untuk berkembang. 2. Menerima ketidakpastian dengan keberanian. Hidup penuh dengan ketidakpastian. Setiap keputusan yang kita buat membawa kita ke jalur yang belum terpetakan, dan setiap langkah ke depan bisa menghadirkan hal-hal yang belum kita kenal. Ketidakpastian adalah bagian alami dari perjalanan hidup. Orang yang hidup dengan pola pikir tetap seringkali merasa cemas atau takut menghadapi ketidakpastian, karena mereka merasa harus tahu segalanya terlebih dahulu. Mereka merasa tidak aman jika tidak memiliki semua jawaban. Namun, orang yang memiliki pola pikir berkembang melihat ketidakpastian sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Ketidakpastian bukanlah musuh, tetapi sahabat yang memberi kita ruang untuk berkembang. Hidup dengan pola pikir berkembang berarti melepaskan keinginan untuk selalu merasa aman dan bersedia menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian. Dengan sikap ini, kita tidak lagi membiarkan ketakutan menghalangi kita, tetapi malah menjadikan ketidakpastian itu sebagai bahan bakar untuk langkah-langkah baru yang berani. 3. Menyambut kegagalan sebagai teman, bukan musuh. Bagi banyak orang, kegagalan adalah mimpi buruk. Itu adalah hal yang harus dihindari dengan segala cara. Namun, bagi mereka yang hidup dengan pola pikir berkembang, kegagalan bukanlah musuh. Kegagalan adalah pelajaran berharga yang membantu kita belajar dan memperbaiki diri. Pola pikir berkembang mengajarkan kita untuk tidak melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai bagian dari perjalanan. Setiap kegagalan membawa kita lebih dekat ke keberhasilan yang lebih besar. Ini adalah kesempatan untuk belajar apa yang bisa kita perbaiki, di mana kita bisa menjadi lebih baik, dan bagaimana kita bisa bangkit lebih kuat. Jangan takut gagal, takutlah untuk tidak belajar dari kegagalan. Jika Anda dapat melihat kegagalan sebagai bagian dari proses yang lebih besar, maka Anda akan mengubah cara Anda hidup. Anda tidak akan lagi terjebak dalam rasa takut atau keraguan, tetapi akan terus maju, tahu bahwa setiap jatuh adalah bagian dari perjalanan menuju sukses yang lebih besar. 4. Menumbuhkan ketahanan dalam diri. Tidak ada perjalanan yang mulus. Akan ada hari-hari ketika Anda merasa lelah, ketika dunia terasa menekan, dan ketika segala sesuatu tampak berjalan salah. Inilah saatnya pola pikir berkembang menjadi alat yang luar biasa. Ketahanan adalah kemampuan untuk bangkit setelah terjatuh, untuk terus maju meskipun rintangan tampak tak teratasi. Mereka yang hidup dengan pola pikir berkembang tidak membiarkan kegagalan atau kesulitan menghalangi mereka. Mereka tahu bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Ketahanan bukan berarti tidak pernah jatuh. Ketahanan adalah kemampuan untuk bangkit setiap kali jatuh. Ketika Anda menerapkan pola pikir berkembang dalam hidup Anda akan menemukan kekuatan dalam diri Anda untuk terus maju, meskipun segala sesuatu tampak sulit. Ketika dunia memberimu alasan untuk menyerah,
Pola pikir berkembang memberimu alasan untuk bangkit. 5. Menjadi pembelajar seumur hidup. Hidup dengan pola pikir berkembang juga berarti menjadi pembelajar seumur hidup. Jangan pernah merasa Anda sudah cukup tahu. Jangan pernah merasa Anda telah mencapai puncak. Dunia ini terus berubah, dan dengan terus belajar, Anda akan terus berkembang. Mulailah setiap hari dengan rasa ingin tahu yang tak terpadamkan. Baca buku baru, dengarkan podcast inspiratif, berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki pandangan berbeda. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperluas wawasan, untuk menggali lebih dalam, dan untuk meningkatkan diri. Pendidikan bukan hanya apa yang Anda pelajari di sekolah, tetapi apa yang Anda terus pelajari sepanjang hidup. Jika Anda membuat pembelajaran menjadi bagian dari rutinitas harian Anda akan melihat bahwa potensi diri Anda tidak ada habisnya. Anda tidak akan pernah kehabisan kesempatan untuk berkembang, karena pertumbuhan adalah perjalanan yang tak berujung. Hidup dengan pola pikir berkembang bukan hanya tentang meraih tujuan atau kesuksesan besar. Ini tentang menjalani hidup dengan penuh keberanian, rasa ingin tahu, dan semangat untuk selalu berkembang, tidak peduli seberapa besar tantangan yang ada di depan kita. Jika Anda memilih untuk hidup dengan pola pikir berkembang, Anda memilih untuk tidak pernah berhenti tumbuh. Anda memilih untuk terus belajar, mengubah kegagalan menjadi peluang, dan menghadapi dunia dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Hidup Anda adalah cermin dari pola pikir Anda. Jika Anda memilih untuk berkembang, dunia akan terbuka dengan cara yang tak pernah Anda bayangkan. Hari ini adalah kesempatan untuk memilih pola pikir berkembang. Pilihlah untuk terus tumbuh, meskipun dunia menantang Anda. Pilihlah untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Selalu berkembang, selalu belajar, dan selalu melangkah maju. Kesimpulan. Ketika kita memutuskan untuk membangun pola pikir yang hebat, kita tidak hanya membuka pintu menuju kesuksesan, tetapi juga menuju potensi diri yang tak terhingga. Setiap langkah yang kita ambil, meski kecil, adalah langkah menuju versi terbaik dari diri kita. Pola pikir berkembang bukan sekadar filosofi, tetapi cara hidup yang mengubah cara kita menghadapi dunia, kegagalan, dan tantangan. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian, namun dengan pola pikir yang tepat, kita bisa menghadapinya dengan keberanian dan keyakinan. Ketika kita memilih untuk terus berkembang, kita tidak hanya mengubah diri kita sendiri, tetapi juga dunia di sekitar kita. Kita memberi contoh kepada orang lain bahwa pertumbuhan adalah pilihan yang bisa diambil kapan saja, tidak peduli usia atau latar belakang. Kini saatnya untuk melangkah, jangan biarkan ketakutan atau keraguan menghalangi Anda. Percayalah, setiap langkah yang Anda ambil dengan pola pikir berkembang akan membawa Anda lebih dekat pada kehidupan yang lebih bermakna, penuh keberanian, dan pencapaian. Pilih untuk berkembang, pilih untuk terus tumbuh. Hidup Anda adalah perjalanan tanpa batas, dan dunia menunggu Anda untuk menaklukkannya.